이상한 남자가 영희를 찾아왔어. 여기 혹시 서정현이라는 안내양 있나? 어떤 이상한 남자가 너 찾아왔어. 비참하고 쪽팔려 죽을 것 같아. Hari itu sepertinya memang hari yang buruk untuk Jong-hee. Setelah sepanjang hari terasa begitu lancar dan menyenangkan. 마냥 운수가 대통일 것 같은 그런 날. Jong-hee terlihat ketakutan bertemu dengan Jae-pil dalam kondisi seperti itu. Karena itulah ia memilih untuk melarikan diri. Jae-pil mengejar Jong-hee, namun sebelum itu ia juga melihat Yong-rae di sana. Jae-pil terus mengejar Jong-hee, namun ia tak bisa mendapatkannya. Jong-hee berhenti terduduk kelelahan. Ia menyesali perbuatannya telah melarikan diri. Harusnya ia jujur pada Jae-pil dan mengatakan siapa dirinya dengan percaya diri. 당당하게 말할 걸. Yong-rae memutuskan untuk menggantikan shift Jong-hee. Tanpa ia sadari, Sang-chul juga berada di sana dan melihatnya. Melihat kejadian hari itu, manajer sangat marah dan melampiaskannya pada Yong-rae yang menggantikan shift Jong-hee. Ia takut Jong-hee melarikan diri membawa semua uang bus yang didapat hari itu. Jong-hee datang dan meminta manajer untuk tidak memarahi Yong-rae. Ia juga memberikan semua uang yang ia dapat tanpa mengambil upahnya. Jong-hee mengatakan pada Yong-rae betapa malunya dirinya saat itu. Mengatakan dengan jujur pada Jae-pil dan ketahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Namun lebih buruknya lagi, ia harus kembali bekerja di situasi seperti ini. 바로 일 나가야 돼. Sang-chul dengan begitu hebohnya memberitahu Jae-pil jika Yong-rae adalah kondektur bus. Melihat reaksi Jae-pil yang sangat dingin, Sang-chul menduga jika Jong-hee juga seorang kondektur. 그럼 서정이도? Malam harinya, Yong-rae menemani Jong-hee minum dan sedikit menghiburnya. Namun siapa sangka justru dirinya yang mabuk. Yong-rae mengoceh mengatakan jika Jong-hee sangat cantik, wajah maupun juga hatinya. Bahkan dalam mabuknya, Yong-rae meminta Jong-hee untuk bahagia. Setelah berpikir, Jae-pil pergi ke kantor Jong-hee pagi harinya. Jung-bon dan Ho-suk mendekatinya dan menanyakan urusannya. Belum sempat Jae-pil menjawab, Yong-rae tiba di sana. Jae-pil? Jung-bon dan Ho-suk dengan tergesa memberitahu Jong-hee jika ada pria tampan bersama Yong-rae. Namun Yong-rae terlihat datang dan memberitahu Jong-hee jika Jae-pil mencarinya. Jae-pil mengutarakan isi hatinya. Ia tak peduli siapa Jong-hee dan apapun pekerjaannya, karena baginya semua itu tidak penting. Namun bagi Jong-hee, semua itu adalah hal yang penting. Jong-hee meminta Jae-pil untuk tidak menemuinya lagi karena itu membuatnya tidak nyaman. Jong-hee juga memberitahu Jae-pil bahwa ia ingin mengatakannya pada hari yang telah mereka janjikan. 그 얘기하려고 한 거야. Sebelum pergi, Yong-rae memberitahu Jae-pil mengapa mereka pergi ke Kencan Buta. Jae-pil tidak merespon, ia malah menanyakan keadaan ibu Yong-rae. Namun Jae-pil berterima kasih karena Yong-rae memberitahunya. 다행이다. 얘기해줘서 고마워. Saeri dan ibunya terlihat menonton sebuah film bertema koboi. Saeri memberitahunya bahwa ia ingin menaiki kuda seperti Yong-bae. Saeri kemudian mengajak ibunya ke toko ibu Yong-rae. Malam itu ibu Saeri mengizinkan Saeri bermain kuda-kudaan, sementara dirinya asik menikmati kue manis. Saeri memuji Yong-bae yang terlihat pintar sekali menunggang kuda. Yong-mi kemudian bertanya apakah Saeri akan menikahinya. Saeri menolak menikah dengan Yong-bae, namun ia ingin menikah dengan Yong-sik. Entah mengapa, jawaban Saeri itu membuat Yong-bae kesal. Di sekolah, Jae-pil dan Sang-chul makan dalam keadaan diam. Sang-chul bahkan mulai memikirkan keluarganya yang sepertinya takkan bisa menerima Yong-rae karena Yong-rae lebih tua.
Jae-pil mengatakan jika Sang-chul terlalu terburu-buru berpikir sampai sana, tapi Sang-chul tidak menyerah. Ia bahkan memilih melanjutkan perasaannya tak peduli dengan reaksi keluarganya. 내가 어쨌든 좋아하는 건 고영래 그 자체잖아. Jong-nam, kakak Jong-hee, tiba di perusahaan Jong-hee. Ia bertemu dengan Yong-rae dan menanyakan tentang adiknya. Rupanya Jong-hee telah mengganti namanya. Namun Yong-rae tahu jika Jong-nam mencari Jong-hee dari foto yang dibawa pria itu. Yong-rae mengaku tak mengenal Jong-hee. Mendengar kata-kata pria itu yang kasar, Yong-rae terlihat ketakutan. Ia segera bertanya pada Jong-hee dan memberitahukan semuanya tentang Jong-nam. 어떤 이상한 남자가 너 찾아왔어. Jong-hee terlihat sangat ketakutan. Dengan buru-buru ia mengemasi barang-barangnya. Yong-rae meminta penjelasan, namun Jong-hee terlihat hilang kendali. Yong-rae meminta Jong-hee untuk tenang. Ia meminta Jong-hee untuk mengajukan cuti sakit lebih dulu. Setelahnya Jong-hee bisa menghilang diam-diam. 회사에 병가부터 내자. Yong-rae membawa Jong-hee untuk menginap di rumahnya. Ia bahkan membujuk ibunya agar mau menerima Jong-hee. 때 되면 다 말씀드릴게요. 지금은 저도 Melihat Yong-sik pulang, ibu Yong-rae diam-diam memberikan sebotol susu pada Yong-sik. 정신 없을 때 마셔야지. 보이면 이거 뺏겨. Jong-hee tidak bisa tidur malam itu dan memilih duduk di depan rumah. Yong-sik yang sedang belajar juga melihatnya hingga memilih menemui Jong-hee. Yong-sik memberikan susu yang diberikan ibunya yang sudah ia hangatkan pada Jong-hee. Ia tak bertanya masalah Jong-hee, namun ia memberi nasihat. Seberat apapun masalah yang sedang Jong-hee hadapi, Jong-hee tak akan bisa sembunyi selamanya. Satu-satunya jalan adalah menghadapinya. Dengan begitu masalah akan selesai. 실은 겁이 엄청 많아요. Pagi harinya, ibu Yong-rae terkejut karena Jong-hee telah melakukan semua pekerjaan rumah. Tiba-tiba Yong-sik terjatuh saat berjalan menggunakan sepatunya. Rupanya Yong-bae yang melakukannya karena sakit hati Seri ingin menikahi Yong-sik. Hari itu, Jong-hee memutuskan untuk kembali bekerja. Ia merasa tak bisa bersembunyi selamanya. Lagi pula, sepertinya Jong-nam telah pergi dari tempat itu karena tak menemukan Jong-hee di sana. 죽게 하겠어? Hae-ja dan Oki sedang pergi ke tos serbat dan membicarakan Jong-hee. Mereka kesal, jadwal mereka berantakan karena Jong-hee cuti libur. Tanpa mereka sadari, Jong-nam berada di sana dan mendengar obrolan mereka. Jung-bon dan Ho-suk terlihat bahagia saat melihat Jong-hee kembali bekerja. Mereka bahkan bersemangat saat Jong-hee membawa camilan. Tiba-tiba, Jong-nam berada di sana dan langsung menjambak Jong-hee. Yong-rae tak bisa tinggal diam. Ia memukulkan kepalanya pada kepala Jong-nam hingga pria itu terjatuh. Yong-rae meminta Jung-bon dan Ho-suk untuk menyemprot Jong-nam menggunakan air, sementara dia dan Jong-hee melarikan diri menggunakan bus. Yong-rae mengaku mendapat lisensi menyetir hingga ia bisa mengendarai bus. Sementara Jong-nam tak tinggal diam, ia mengambil motor seorang kurir lalu mengejar Jong-hee. Aksi kejar-kejaran di jalan terlihat begitu sengit. Yong-rae menambah kecepatan agar Jong-nam tidak mengejar. Namun pria itu memiliki ide menjatuhkan dirinya di depan bus. Yong-rae terpaksa menghentikan busnya. Melihat kesempatan, pria meminta Jong-hee untuk lari. Sayangnya Jong-nam bisa menyusulnya. Pria itu langsung menjambak Jong-hee dan menanyakan uang yang dibawa lari Jong-hee. Jae-pil dan Sang-chul rupanya juga berada di sana. Tanpa banyak bicara, Jae-pil langsung menendang Jong-nam hingga pria itu tersungkur. Perkelahian antara mereka juga terjadi. Mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jong-nam terus berkata bahwa ia adalah korban karena Jae-pil menendangnya lebih dulu. Rekan polisi datang dan menunjukkan data bahwa Jong-nam adalah seorang buronan. Jong-nam terjerat kasus penjudian, penggelapan uang, dan penyerangan. Karena mereka terus bertengkar, Jong-nam harus dimasukkan ke dalam sel. Yong-sik dan Jung-hyun tiba di kantor polisi dengan tergesa. Jung-hyun bahkan sangat mengkhawatirkan Yong-rae. 너
Jong-hee meminta maaf pada semua orang karena telah membuat keributan. Karena terlalu malu, ia pergi lebih dulu disusul Jae-pil. 저도 먼저 가보겠습니다. 수업 Jong-hee meminta Jae-pil untuk tidak mengganggunya. Ia mengaku malu. Jae-pil harus melihat semua ini tentang dirinya. Ia bahkan mulai menangis. Jae-pil mengulangi ucapannya bahwa siapapun Jong-hee tak penting baginya. Ia bahkan menawarkan diri menjadi sahabat Jong-hee seperti Yong-rae. Hari itu Jung-bun dan Pak Kim bekerja dalam satu bus. Pak Kim terus saja tebar pesona padanya, tapi Jung-bun malah risih. Bus mereka terhenti karena ban bocor hingga membuat Pak Kim harus memperbaikinya. Pak Kim melepas pakaiannya dan menunjukkan tubuhnya yang bagus pada Jung-bun. Ia mengganti ban dengan berbagai gaya agar Jung-bun tertarik padanya. Selesai mengganti ban, Pak Kim dengan sengaja memegang tangan Jung-bun. Ia bertanya mengapa Jung-bun sama sekali tak tertarik padanya. Jung-bun terlihat kebingungan, takut jika ada yang melihat mereka. Namun Pak Kim malah menawarkan mengajaknya ke tempat yang lebih pribadi. 사람들 안 보이는 데로 갈까? Ujian telah selesai. Jong-hee ingin menyegarkan pikirannya dengan membawa Yong-rae naik sepeda. Hari itu mereka tidak berdua, Jae-pil dan Sang-chul juga ikut bersama. Mereka menikmati hari itu dengan sangat menyenangkan. Mereka bahkan memotret untuk menjadi foto kenangan. Bersama pengunjung yang lain, mereka makan bersama. Jae-pil tidak bisa makan makanan pedas, namun ia tetap menyanggahnya. Tanpa sengaja, Jae-pil menumpahkan mie-nya hingga membuat Yong-rae begitu khawatir. Hujan tiba-tiba turun membuat semua orang berlindung. Tanpa sengaja, Yong-rae berteduh bersama Jae-pil, sementara Sang-chul dengan Jong-hee. 왜 갑자기 비야? Jong-hee bertanya pada Sang-chul mengapa Sang-chul tidak mengajak Yong-rae pergi berdua. Bahkan Sang-chul bisa mengungkapkan perasaannya. Sang-chul bahkan tak tahu bagaimana perasaan Yong-rae padanya. Saat bertanya, sepertinya Jong-hee juga tak tahu perasaan Yong-rae. Sang-chul bahkan mulai meragukan pertemanan mereka. 나는 이렇게 온 경우는 있어. Sementara Yong-rae terlihat sangat menikmati waktunya bersama Jae-pil. Ia memberikan permen karet dan mengajari Jae-pil meniupnya. Tiba-tiba sebuah lagu mengalun di sana. Jae-pil menyukai lagu itu karena ibunya juga menyukainya. Mendengar lagu itu membuat Yong-rae mengingat pertemuan-pertemuannya dengan Jae-pil. Lagu itu selalu diputar saat mereka bertemu. Tak bisa menahan lagi, Yong-rae akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku bahwa dirinya lah yang pertama kali bertemu dengan Jae-pil. Saat Jae-pil menolongnya, saat di bioskop, dan saat kencan adalah 3 pertemuan ia bagaikan takdir. Yong-rae mengungkapkan perasaannya dan meminta Jae-pil untuk memberinya kesempatan. Yong-rae bahkan mulai membayangkan hal-hal yang ia lakukan jika berpacaran dengan Jae-pil. Namun siapa sangka semua itu hanyalah lamunan Yong-rae. Bahkan setelah itu ia memutuskan untuk melupakan cinta pertamanya. 이제 진짜 이 짝사랑을 끝내버려. Seperti biasa, sebelum bekerja para kondektur melakukan pemanasan. Manajer meminta pegawainya untuk menampung penumpang sebanyak mungkin ke dalam busnya. Ia juga memperbolehkan bus berjalan dengan kondisi pintu yang terbuka. 대문벌 저 허구단이랑 개소리를 정성스럽게 넣어내요. Seperti biasa, Yong-rae bekerja dengan penumpang yang penuh sesak. Seolah sudah tidak muat, ia bahkan terus mendorong mereka. Seorang siswa datang dan meminta untuk naik. Meski tidak muat, Yong-rae tetap membiarkan siswa itu naik meski busnya melebihi kapasitas. Sementara Jong-hee, ia meminjam lotion milik Yong-rae. Ia melihat handuk Giant yang beberapa waktu lalu selalu dijaga Yong-rae. Melihat handuk itu, Jong-hee mulai menyadari sesuatu. Semua hal yang janggal melintas dalam pikirannya satu persatu. 내가 보기에 촉이 딱
딱 남잔데. 야. Sebuah bus yang kelebihan muatan tiba-tiba mengalami kecelakaan. Seorang kondektur terjatuh dengan kaki yang terluka parah.